balik lagi sama aku di Ajeng Salsa Bila Dinasti Kendala. Di konten YouTube aku kali ini, aku akan mendatangkan seseorang yang mungkin kalian nggak tahu siapa orangnya. Dan dia akan menjelaskan atau membahas mengenai kerjasama internasional. Pasti kalian penasaran kan siapa orangnya? A few moments later. Yaitu kita lagi bersama dengan saya Zahra Deviana. Nah, kebetulan nih saya diundang ke podcastnya Diajeng untuk membahas apa sih itu kerjasama ekonomi internasional. Pasti kalian belum pada tahu, bukan? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kerjasama ekonomi internasional, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang keseharian Kak Zahra ini. Ikutin terus ya. Makasih ya Kak Zahra udah mau podcast. Iya, sama-sama dengan senang hati. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih lagi sibuk berkarir aja. Gimana kalau biar lebih santai kita ngobrol di sana aja? Kita di sini akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih itu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional yang mungkin akan dijelaskan langsung oleh Kak Zahra. Jadi pengertian kerjasama ekonomi internasional itu adalah suatu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Kerjasama dapat terjalin apabila dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk memajukan perekonomian suatu negara tersebut. Apalagi pada era globalisasi saat ini, tingkat kebutuhan atau ketergantungan negara terhadap negara lainnya itu semakin tinggi. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum tentang pengertian dari kerjasama ekonomi internasional? Jadi yang seperti yang kita tahu nih, kerjasama ekonomi internasional kan bukan cuma pengertiannya aja, pasti ada faktornya dong. Mungkin kita semua masih banyak yang belum tahu apa itu faktor dari kerjasama ekonomi internasional. Bisa dong Kak Zahra buat jelasin apa aja faktor-faktornya? Jadi dalam kerjasama ekonomi internasional ini ada beberapa faktornya. Yaitu yang pertama perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Sementara suatu negara memproduksi suatu barang atau jasa itu terbatas. Yang ketiga itu adanya keinginan untuk membuka kerjasama dalam bidang politik ataupun ekonomi yang lain. Dan yang terakhir yaitu era globalisasi ini pastinya menuntut suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Oh, berarti faktor globalisasi juga mempengaruhi adanya kerjasama ekonomi internasional. Iya dong, karena di era globalisasi ini kerjasama antar negara itu sangat dituntut. Dikarenakan tantangan dalam setiap negara ataupun masalah-masalah itu semakin kompleks dan beragam. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita mengenai pengertian dan faktor-faktor dari kerjasama ekonomi internasional. Kalian udah pada ngerti belum? Pastinya udah lah ya. Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang didukung oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh Kak Zahra tadi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga kalian menonton ini mengerti tentang apa itu kerjasama ekonomi internasional. Dan terima kasih juga untuk Kak Zahra udah mau hadir di podcast kita. Ya pastinya sama-sama. Oke, dah.